warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kawan-kawan, terima kasih, senang banget udah pada datang malam ini. Malam yang baik untuk kita ngobrol-ngobrol tentang kebaikan. Dan I'm super excited buat malam ini sebenarnya. Karena orang ini, Mas Jerry, yang sudah ada di antara kita, is someone I really respect, ketemu dalam momen-momen yang unik dalam kehidupan gue. Dan apa ya, in a way we see each other from afar. Jadi kalau saya karena ada beberapa orang yang menjadi apa ya namanya Mas Jerry ya, kayak hub kita berdua. Ada Ari yang di Washington ya. Terus waktu saya ke sana, Mas Jerry ternyata beberapa pekan sebelumnya udah ke sana duluan. So those sort of thing. Jadi kayak our life itu intertwined, dan belakangan listening to what you had gone through, dan itu yang kita akan obrolkan malam ini. Insya Allah we learn so much. We wanted to learn from someone yang memang sudah didudukan sebagai guru, cuman nggak pernah ngerasa sebagai guru. Alhamdulillah malam ini beliau tidak akan kita minta untuk mengajar, tapi bercerita tentang pembelajarannya. Ya. Dan dari sana kita akan buka nanti jam 8.20 untuk everyone can ask questions. But for now saya yang akan mengajukan pertanyaan ke beliau. Ini orang-orang keren pada masuk belakangan. Nih ada Pak Wija. Apa kabar Pak Wija? Ya, gimana Coach Rene? Apa kabar? Pak Wija ini bosnya para BUMD ya, ya Allah gitu ya. We all look up to him. Terus ada Sahala yang masih tetap butuh cukur ya. Terus ada Edi. Siap, selamat malam. Ada Pak Edi Rusman ya, he is somebody yang luar biasa, 2 kali lipat umurnya Mas Jerry kayaknya, jauh lebih sepuh walaupun tampak selalu muda. Dari bank tertua di Indonesia kalau nggak salah satunya ya. So kami akan mulai ngobrol dulu. Mas Jerry, welcome here. How are you? Baik, assalamualaikum semuanya. Jadi kalem gitu ya. Udah saya bilang kan, malam ini tiba-tiba jadi grogi. Biasanya disuruh ngomong soal technical gitu ya, soal komputer, tiba-tiba mau diwawancara, jarang banget gitu karena kita bukan artis ya. Don't worry, I'm gini, gue nggak akan nanya apapun Mas Jerry yang akan menyulitkan dirimu. Tapi kalau kau merasa sulit, that's your problem, not me. Let's start dengan yang mudah-mudah dulu deh. Tell us about you. Jerry itu siapa sih? Jerry Justianto itu. I know gini, you have a very unique background experience, pernikahan, masuk Islam, dan macam-macam cerita yang menurut kami tuh iri gitu, bisa ngelihat gimana orang bisa sedemikian berwarnanya hidupnya. Tell us a bit of a highlight about your life, and last but not least, yang malam ini sebenarnya kado khususnya dari Mas Jerry buat semua adalah if he doesn't mind, I want him to share pembelajaran terhebat, salah satu pembelajaran terhebat yang saya pernah dengar, how you deal with your daughters gitu. Ya, boleh cerita dulu mungkin? Oke, ternyata arahnya ke sana ya. Nggak kemana-mana kok Mas Jerry. Yang lainnya itu cuma bonus aja. Oke, begini, saya sendiri sebenarnya anak bungsu yang beda sama kakak saya aja 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun gitu. Jadi memang istilahnya kalau kata orang tua, saya anak yang nggak di-plan, tapi tiba-tiba ibu saya hamil lagi, tiba-tiba bisa hamil lagi. Jadi itu is a blessing sebenarnya. Akhirnya dijadiin gitu. Muncul saya, dan saya sendiri sebenarnya nothing so special sih, karena saya anak yang lebih introvert ya. 1 bulan saya bisa baca 4-6 buku, jadi memang betul-betul saya kutu buku. Kalau ayah saya itu seorang pembalap kan nih, saya belum pernah cerita kali ya. Dia seorang pembalap rally yang hebat sekali. Namanya Jimmy Justianto. Pada zamannya Jawa Bali rally, Sumatera rally, dia selalu masuk top 10 kalau di rankingnya gitu ya.
Nah, dia itu senang sekali ngebawa anak-anaknya itu ke sirkuit untuk nonton. Dan saya itu adalah waktu yang paling menyebalkan untuk saya. Iya kan, bayangin kita cuma duduk. Kalau zaman dulu kan kita nggak bisa lihat handphone kan, iya cuma kan gitu kan. Akhirnya saya selalu kalau lagi bawa ke situ saya bawa komik atau bawa buku yang banyak. Dulu di Ancol itu. Iya makanya itu berisik banget kan, bising banget gitu. Nah, saya memang agak beda sendiri ya di rumah karena memang saya sangat pendiam gitu. Sampai sekarang juga saya lebih banyak diam sih, kecuali sewaktu lagi ngajar di kampus. Saya udah ngajar 12 tahun di BINUS, di Internet Strategic Marketing sama Applied Finance. Dan di saat itu memang saya ngelihat sebenarnya saya lebih suka mengamati dari secara multidimensi gitu, karena saya melihat ternyata semakin saya ngelihat semakin saya bodoh, saya berasa. Masya Allah. Ya, jadi kita ngelihat betapa bodohnya kita ya dengan begitu banyaknya orang-orang yang pintar gitu. Karena there's no one perfect ya sebenarnya ya. Kalau ditanya pintarnya Jerry apa sih? Mungkin pintarnya saya adalah cuma satu kali ya, saya pandai mendengar, itu aja. Masya Allah. Jadi bukannya sesuatu skill yang lebih atau apa, saya rasa saya enggak gitu. Bahkan selama saya mengajar 12 tahun, untuk saya kenikmatan yang paling saya dapatkan adalah ketika mahasiswa saya itu lulus dan jadi orang yang jauh lebih hebat dari saya. Dan itu banyak. Masya Allah. Gitu. Wow. Dan itu sangat menarik sekali gitu. Dan kita ada muridnya Mas Jerry di sini? Enggak, belum lihat. Oke. Saya itu waktu dikirimin itu link, saya takut banget, saya taruh di Instagram story saya kecilin sekali gitu. Saya kecilin sekali. Kebalikan ya Mas Jerry ya. Ada yang kalau yang di sini suka tampil, yang di situ malah senang observe gitu ya, makanya iya. Masya Allah. Saya itu pada dasarnya memang lebih pemalu sih ya. Gitu. But kalau ngelihat dari kiprahnya, you're in the business of broadcasting, ya kan? Siapa sih yang nggak kenal Prambors, ya? Siapa yang nggak kenal Bahana, gitu? Itu kan Masya Allah pada zamannya dan bahkan sampai sekarang, it's a trendsetter gitu. How is it someone yang very introverted ada di situ, and you find it like at ease ada di situ? Ya. Lucunya gini, ini juga perjalanan hidup. Saya itu percaya banget ketika Tuhan menutup satu jendela, dia membuka jendela yang lain. Itu saya percaya sekali dengan itu ya. Masya Allah. Jadi tahun 96 saya bersama kawan baik saya namanya John Tumiwa gitu ya. Kita ngebuat satu startup baru namanya asiagateway.com. Tapi namanya anak muda gitu ya, diundang ke Amerika sama venture capital, ditaruh di bisnis kelas, terus kemudian di sana dijemput, itu egonya kan tinggi kan, lebih-lebih tahun 99 lah gitu ya, kita masih muda, dijanjiin saham berapa lah, oke, akhirnya kita jual 100% itu perusahaan gitu. Nah, tapi terus kemudian .com boost, kita udah tahu ya, semuanya memang banyak yang kegulung pada saat itu, tapi somehow dibukakan suatu jendela baru sama Allah, yaitu ketemu sama orang-orang yang punya Prambors, Malik Syafi'i, Ibran Amir gitu ya. Pada saat itu dia mau ngebuat satu e-commerce sebenarnya. Waktu itu Indonesia in crisis, jadi kita pikir, oke, kenapa nggak, kan radio-radio kan pada susah banget kan uangnya kan pada saat itu. Ya, kan? Betul. Jadi kita kerjasama dengan Airtime, mereka jualin e-commerce-nya gitu ya. Jadi ingat dulu ada susu kuda liar segala. Itu marketplace Radio Klik namanya, marketplace Radio Klik. Jadi Radio Sumba bawa ini, radio ini bawa ini gitu. Jadi marketplace. Terus kemudian kita taruh di website-nya, orang bisa beli, terus bayarnya di radio, ngambil barangnya juga di radio. Oh iya, I remember that business model. Kecepatan tahun 2000 itu payment gateway aja belum ada. Jadi kalau orang mau bayar credit card harus ditelepon dulu.
dicek Iya. kartunya di ini atau enggak. Terus Hassle banget ya. ya, atau mereka bayar cash, mereka bawa cash ke radionya bayar, terus kemudian ngambil. Jadi belum ada infrastruktur untuk itunya gitu. Nah, Wow. tapi karena ngebuat itu, terus kemudian kebetulan ada salah satu partnernya mereka yang mau resign, keluar dari perusahaan, saya ditawarin untuk menjadi partner. Nah, di situ saya masuk. Saya masuk menjadi partner. Jadi sampai sekarang, salah satu tugasnya adalah merubah perusahaan itu yang tadinya dari holding radio, dari radio station holding menjadi content holding company. Sampai sekarang, Mas Jerry. Sampai sekarang, ya. Okay. How's business nowadays? Bisnis ya terutama karena pandemik ya. Padahal kita waktu tahun lalu udah mulai membaik bagus, tapi karena pandemik ya semua terefek. Paham. Ya. Paham. And what about you and BUMN? Kok tiba-tiba ada di LAN itu what's the story? That's like kayak ada satu orang nggak jelas masuk Ancol itu juga aneh banget tuh ceritanya. Ya itu. Tapi I'm very curious karena di sini udah ada oknum-oknum makhluk-makhluk BUMN juga ya. Ada Wing tadi saya udah lihat dia masuk kayak bareng sama Tara. Tara tuh kayak ngikutin Wing ya. Ini anak muda keren banget bosnya Perkebunan Nusantara, Pak Wija. Mestinya kita bisa tarik Wing itu ke BUMD Pak, bukan ke BUMN. Ya. Ada Pak Wija. Malam Pak Wija. Setuju. Aduh. Dia nggak ngapain sih, mendingan kesini aja. Habis ini langsung diberangus acara ini. Ya, gimana Mas Jerry? What's the story? Ya mungkin karena entah kenapa gitu, tapi yang jelas saya berapa hari dipanggil sebelum tiba-tiba diangkat jadi komisaris gitu ya. Tapi dititipin besar memang karena itu kan perusahaan teknologi. Basicnya saya memang belajarnya di sekolah di komputer sama di finance, jadi diminta untuk dibantu aja ke situ. Tapi LAN tuh keren sekali loh, punya solusi panel surya. And I thought that's impressive kalau Indonesia bisa berkomitmen untuk beralih ke renewable tuh dahsyat banget. I think the future is bright. Insya Allah ya Mas Jerry ya. Mudah-mudahan. Yeah. And now it's time for the interesting part. Bagaimana seorang guru bisa mendapat pembelajaran sangat berharga justru dari anak-anaknya, if you don't mind me asking. Sebenarnya bukan hanya dari anak ya Rene ya. Saya tuh ini ceritanya gara-gara waktu itu saya sama Rene lagi ngobrol-ngobrol berdua gitu, jadi disuruh repeat lagi kan kurang lebih gitu ya. I remember when was that? Itu di tempat sushi favorit kita. Iya. Di lagi nunggu. Karena saking lamanya nunggu, lo bisa ngebayang nggak semuanya ya. Jadi ceritanya tuh bisa sampai tuntas karena memang tempatnya emang sudah memastikan kita harus menunggu. Dan di situ gue baru dengar cerita lengkapnya, and I was like mind blowing banget buat kawan-kawan terutama yang punya anak-anak perempuan. Ya, oh wow, you should listen to this. Silakan Mas Jerry. Jadi gini pertama-tama ya kalau saya ngelihat adalah saya itu orang yang sangat percaya banget ada tingkatan-tingkatan dalam mengajar dalam istilahnya dalam kita learning sesuatu. Learning yang paling mudah adalah dengan baca, sebenarnya dengan baca, dengar gitu. Terus kemudian learning yang levelnya lebih tinggi adalah dengan melakukan. Tapi learning yang paling tinggi itu adalah dengan mengajar. Karena dengan mengajar itu kita melearning sesuatu gitu. Nah, yang menarik tetapi yang semakin hari saya pelajarin gitu ya, bahkan my journey to ngambil S3 juga itu membuat saya juga kayak quantum leap ya, secara pemikiran ternyata orang itu makin bodoh sebenarnya dengan segitu kuasanya ilmu yang ada di ini gitu ya. Makanya dulu kalau Rene atau kita dulu kan ingat nggak waktu zaman-zaman dulu kalau kita lagi seminar kita ngomongnya kan asal ngucap aja kan? Iya. Nah, tapi semakin kita mempelajari semakin itu, kita itu malah menjadi reserve karena
ada satu buku Jepang ya, orang Jepang yang nulis, di why yang level ke-7 itu sebenarnya why yang sebenarnya. Jadi ketika kita why sampai level ke-7 itu sebenarnya itu adalah essence. Jadi ketika Kazuo Inamori, iya, that's Kyocera. iya. Nah, termasuk juga adalah ternyata dari segala macam interaksi yang paling kita bisa pelajari itu sebenarnya dari anak kita sebenarnya. Dan sadar nggak sadar gitu. Contohnya aja, mungkin sebelum ke anak saya yang pertama ya, saya mau cerita sedikit. Setiap anak itu sebenarnya adalah cerminan kita, sama seperti dengan sahabat kita. Ada yang satu teori yang sebenarnya sih nggak ada scientifically proven ya gitu. Dia bilang kan kita itu adalah average daripada 7 orang yang paling terdekat dengan kita. Gitu. Yeah. Ya kan? Pernah dengar kan bahasa itu ya? Sama juga anak kita itu adalah refleksi sebenarnya dari kita sendiri gitu dengan sifatnya masing-masing gitu. Contohnya saya banyak sekali belajar dari anak-anak saya. Anak saya yang kedua itu dia namanya Cantik. Nama anak saya Cinta, Cantik, Ceria, Cemerlang ya. Jadi karena cinta orang menjadi cantik gitu. Terus kemudian karena cinta dan cantik kita menjadi ceria dan semoga menjadi cemerlang gitu semuanya. Nah, dari cantik itu saya misalnya mempelajari tentang sebuah sensitivity yang dia itu paling sifatnya agak mirip sama saya, lebih menerawang gitu ya, lebih memperhatikan gitu. Saya pernah ngajak dia berdua travel ke Kathmandu. Ya. Karena apa? Karena saya ngajak ibunya nggak mau gitu. Kotor di Kathmandu gitu. Terus anak yang ketiga, keempat juga nggak mau gitu. Yang pertama waktu itu masih di luar. Akhirnya cuma saya berdua aja sama Cantik karena dia yang bersedia. Kita berdua jalan-jalan gitu. Semakin jalan-jalan saya semakin nyadarin gitu. I see myself di dia gitu ya. Dan sesuatu yang saya pelajarin dari dia adalah kalau kita itu harus lebih sensitif, harus sensible bukan sensitif. We have to be sensible. Dan itu adalah pengajaran yang tanpa kita sadari kita resap sebenarnya dari anak. Dan itu jauh lebih belajar sensibility dari dia, jauh lebih banyak daripada saya belajar sensibility misalnya dari Rene ataupun dari Ustadz ataupun guru-guru yang biasa kita ini deh. Gitu. Ternyata hanya hal-hal kecil gitu kita bisa mempelajari. Anak ketiga saya juga, dia juga unik, namanya Ceria. Dia itu seorang, dia itu masih menerawang, waktu itu pengen jadi dokter hewan gitu, terus sekarang akhirnya maunya jadi arsitek gitu. Tapi saya mempelajari keberanian dia untuk pindah jurusan. Jadi ketika sekolah dia kalau udah punya mau itu keras ya, terus tiba-tiba dia bilang dia mau ganti jurusan, dia kasih tahu saya jurusannya bedanya pindah gitu, tapi something that I learn, you have to follow your dream sebenarnya. Nggak usah gitu ya, nggak usah anak saya seperti itu. Kita aja kan kadang-kadang mau ganti profesi aja susah kan, Rene? Mau melakukan sesuatu kan, dan dia dengan segala akibatnya dia tetap melakukan itu dan itu saya respect sama dia gitu. Yang keempat, yang keempat lucu karena dia si bungsu itu dia queen of drama, drama queen lah, cemerlang. Wah kalau ke dokter itu ya yang namanya takut gitu yang mesti pegang gitu, tapi at one point when the family needed, ternyata dia itu berubah total 180 derajat. Jadi sewaktu dia menjadi donor untuk kakaknya, donor tulang sumsum ke kakaknya, ya dia itu dia melakukannya tanpa nangis, tanpa apa. Sorry, Mas Jerry mungkin bisa dikasih cerita yang ini. Ya nanti. Sedikit akan 5 sampai ke sini ya. Ini mulai suspense ini ngelihat wajah-wajahnya semua udah gini. Tapi bisa bayangin kan ya, yang seorang yang drama queen
terus tiba-tiba bisa berubah seperti itu. Saya itu kaget sekali gitu ya. Yang tadinya kadang kita suka bercanda gitu, ntar disuntik loh atau apa. Ini enggak, dia datang, duduk, dia kasih tangannya, dan itu selama 6 hari, sehari itu bisa sekitar 15 kalian disuntik sampai, karena ngetes terus kan, ngetes semua kan, sampai diputusin oke dia, akhirnya dia melakukan transplant. Masya Allah. Nah, dari kakaknya yang pertama, Cinta itu. Jadi kisahnya gini sebenarnya, this is one of the biggest lesson that I learned so much ya. Dengan segala macam yang saya ajarin ke anak-anak gitu, selalu kan kita kan sebagai orang tua kayaknya, gue mesti ngajarin ini, lo harus ngikutin kayak gini, bla 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 gitu. Ternyata di hari itu, kedewasaan dia itu exceeding daripada kedewasaan saya ataupun ibunya dia gitu. Masya Allah. Jadi pada saat itu saya ingat 1 bulan sebelum dia nikah. 1 bulan sebelum nikah, terus kemudian istri saya telepon ke saya. Jer, datang ke itu dong, ke mana, ke RSPI di emergency gitu. Kenapa? Ini Cinta kayaknya kena demam berdarah. Gitu. Rupanya dia anget terus kemudian bercak-bercak kan. Saya datang, kebetulan waktu itu saya lagi ada meeting, akhirnya saya pergi langsung ke sana, nyampe sekitar jam 7 malam ya. Jam 7 malam, terus kemudian dilihat memang kayak gitu. Terus nyari dokter yang spesialis belum ketemu gitu ya, karena masih mendadak kan, dia datangnya juga masih jam 4 sore atau jam 3 gitu. Terus ketemu dokter keluarga gitu. Jadi datang dokter keluarga, terus saya panggil, Mas, tolong dong liatin. Oke, dia masuk ke dalam, terus dia ngeliat itunya, hasil darahnya. Terus dia panggil saya. Kebetulan calon besannya, calon mertuanya juga datang ke rumah sakit gitu. Jadi dipanggil, saya ajak aja calon mertuanya ya masuk ke dalam. Terus kemudian dibilang ini kayaknya kanker. Jadi leukemia karena ininya semuanya kayak gitu. Tapi untuk pastinya kita ngelakuin tes satu lagi, nanti sekitar malam bangsa jam 11-an baru keluar hasilnya gitu. Panik kan, agak panik kan. Terus kita akhirnya kita pada saat itu kita tunggu gitu ya, dan itu dinginnya rumah sakit saya masih berasa gitu ya, bunyi detik ya, tok 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 gitu. Terus jam 11 malam akhirnya dipanggil sama dokternya. Kalau itu ternyata betul itu kanker yang akut. Yang akut. Karena berapa bulan sebelumnya dia dites untuk kesehatan itu semuanya bersih gitu. Untuk sebelum nikah kan ada tes itu kan semuanya bersih. Mendadak sekali jadi Mas Jerry. Ya, tapi sekarang progresnya itu sangat tinggi sekali gitu. Jadi dokternya bilang jadi apa? Kalaupun ini dia bilang karena ini penyakit darah dan dia ngelihatnya adalah jenisnya ada 2 kan, jenis akut sama kronik. Kalau kanker darah, kalau kronik itu yang perlahan-lahan gitu ya, kalau akut itu yang mendadak. Jadi lebih baik diperiksa di Singapura gitu. Jadi kita mau ikut, kita bilang oke, di Singapura. Terus tiba-tiba calon mantu saya sekarang udah jadi mantu ya, dia bilang dia mau nikah aja udah. Dia nikah, dia mau resign dari kerjaannya gitu ya, untuk nemenin selama pengobatannya atau apa. Terus pada saat itu juga kita masih bingung kan, gimana cara ngomong ke Cinta kan nggak tahu kan pada saat itu kan. Akhirnya kita datang, kita bicarakan, Cinta ini kelihatannya cancer, tapi kita nggak ngomong cancer gitu. Tapi untuk pastinya kita harus tahu dari Singapura seperti apa gitu. Terus tapi karena ini pengobatannya bisa dari antara 1 bulan sampai 1 tahun, jadi sebaiknya pernikahan yang bulan depan itu di cancel.
Super. bajunya itu baru selesai gitu ya, baju baru selesai semuanya gitu. Jadi kita cancel ke situ ya. Nah terus ya nangis lah, biasa nangis gitu. Terus kemudian akhirnya calon suaminya pada saat itu bilang kalau dia tetap mau nikah, kalau bisa besok dia nikah, biar kalau lusa ke Singapura dia udah ikut gitu sama-sama. Akhirnya diterima, oke, nikah gitu. Jadi nikahnya itu di rumah sakit, nih. Masya Allah. Ya waktu itu nikah di rumah sakit, pas kebetulan juga Pak Menteri Agama ya, Pak Lukman juga datang pada saat itu. Bahkan Pak Lukman waktu itu yang kasih khutbah nikahnya waktu di rumah sakit. Pak Lukman juga bilang bahkan beliau sampai nangis juga gitu. Dia bilang yang hari ini sebenarnya bukan kita yang lagi bukannya kita yang lagi memberikan nasihat kepada dia, tapi mereka ini yang lagi kasih nasihat kepada kita gitu tentang betapa syukurnya kita apanya gitu. Nah, yang jadi pestanya waktu itu di rumah sakit ya, selesai beli pakaian juga waktu itu di pasar Majestic gitu. Seadanya makanan itu saya ingat masih ada bakmi dari GM, hoka-hoka bento gitu. Karena banyak juga yang datang, banyak gitu dari kantor saya datang gitu, keluarganya kan pas dengar juga semuanya datang ya, jadi ya udahlah gitu. Banyak banget orang datang ke rumah sakit. Nah, setelah itu, tapi yang satu yang saya mempelajari adalah bukan pada hari nikahnya, tapi pada setelah nikah itu dia nulis sesuatu yang saya ngelihat ternyata even me as a parents, we never taught her about this gitu. Gimana? Jadi yang pertama adalah dia nulis adalah jadi ada beberapa aspek gitu ya yang saya terima. Saya nggak ingat gitu apa yang ditulis, tapi yang saya ingat apa yang saya dapat pelajaran dari dia gitu. Yang pertama itu adalah tentang positif. Gitu. Kita harus melihat segala sesuatu itu dari sisi positifnya. Bahkan penyakit ini merupakan sesuatu hal yang memberikan positivity untuk semuanya gitu. Ini dari cinta sendiri. Dari cinta justru. Yang mengalami itu ya. semua. Saya terjemahin menjadi kata positif ya. Tapi waktu dia nulisnya lebih dia nulisnya seperti ini this is the best wedding that I can get. Masya Allah. Ya yang nggak bisa diinin lagi gitu ya. Nah dari pertama adalah positif. Jadi saya ngelihat ternyata karena apa? Karena waktu kita dari jam 7 malam sampai jam 11, ya bisa dibayangin kan pikiran kita mungkin 80% negatif kali 20% positif kali ya. Sudah pasti kan. Bisa jadi atau malah lebih. Sebagai manusia ya marah, kesel gitu apa kan gitu. Tapi percaya. Tapi melihat dia begitu mensyukurinya itu kan it's like turning the upside down kan. Terus yang kedua adalah jadi love will find a way sebenarnya. Jadi ketika cinta itu gitu ya, itu akan menemukan jalannya sendiri untuk yang kita ikuti gitu. Dan itu kalau saya ngelihatnya itu lebih ke seperti kayak penyerahan diri secara total. Gitu. Itu ketika kita menyerahkan diri secara total gitu, we will find a way sebenarnya untuk ininya gitu ya. Dan masih banyak lagi sebetulnya ya yang saya lihat dari ini. Tetapi yang paling penting adalah tentang positivity itu. Mas Jerry, I don't know how you deal with it. Saya kalau ngelihat anak saya sakit tuh, inginnya sakitnya saya ambil aja gitu. Dan perasaan helpless, perasaan aduh mesti gimana ya. And how did you deal with that? Dan yang saya lihat waktu di dalam hari itu, saya ngelihat Mas Jerry, ngelihat istri Mas Jerry, ngelihat Cinta juga, dan lain-lain. It was nggak kayak orang yang sudah melalui ini semua gitu. How did you deal with it? Gitu. Can you share with us? Karena Cinta mengajari saya. Masya Allah. Gitu. Jadi apa yang saya ajarin dia selama 20 tahun, itu dalam satu hari dia bisa mensummarikan dan memberikan
pelajaran yang jauh lebih daripada apa yang saya ajarin ke dia. That's why kalau saya ngelihat itu dengan anak-anak kita itu we have to spend more time. Kebetulan saya bukan orang yang chit chat gitu ya, yang terlalu itu, tapi kita harus mengetahui keunikan masing-masing dan coba menyerap gitu, melihat apa yang dipelajarin, karena dengan apa yang dipelajarin sebetulnya dia mengajari kita. Wow. Dan trust me, dengan mungkin kepolosannya mereka, dengan apa ya, dengan tidak punyanya suatu hidden agenda ataupun apa-apa gitu ya, dari kita yang dewasa ya, yang terlalu banyak yang kita pikirkan gitu, you will learn more knowledge from them. Masya Allah. Prosesnya berapa lama Mas Jerry waktu itu? Proses terimanya ya, setelah baca itu. Jadi kurang lebih itu sekitar 4 hari setelah kejadian, 4 hari, 5 hari setelah kejadian. Periode cinta harus melalui terapi kalau saya boleh tanya, dan adiknya juga Saya mau coba bacain ya apa yang saya tulis ya. Boleh. Ini ya. Saya bacakan sedikit. Ini yang saya tulis. Ini yang saya tulis setelah saya baca dia punya gitu. Saya bilang, how do I know when my daughter is way better than me? I know it's not easy of being a dad. The Google of his daughter. The ego to lead and to become a good example for her. I know it's not easy to admit when your daughter's wisdom is actually wiser than your own. Masya Allah. The courage and the sunshine that she radiates can inspire a lot of people. My daughter is reaching that level within just 3 days. I learned more from her than what I had tried to teach her the entire time of her life. She taught me this. We have to create perfection on top of this imperfect life. Bayangkan dengan pesta perkawinan yang dia disiapkan seperti itu ya. Ternyata dia bilang itu adalah the most perfect wedding, the one that she has ya. With love is anything possible. Terus kemudian smile even when your heart is aching and it will make the whole world smile. Be grateful and be thankful and be ready for anything. Gitu. Itu contoh dari cinta ya, tapi bukan hanya cinta aja sebenarnya. Itu pertamanya dari cinta kan. Cinta itu membuat kita sadar ternyata begitu banyaknya yang actually the biggest lesson that from your life is if you are spending more of looking at your kids. Spending more to look at your kid, to observe your kid, Masya Allah. Iya. Masya Allah. Malam ini jadi syahdu, nggak tahu kenapa ya. Kawan-kawan, if you have question, saya tahu waktunya sempat lewat dari yang tadinya dijanjikan, tapi feel free, boleh ikutan ngobrol sama Mas Jerry. Just open your mic and say something. Turn off your camera. I'm speechless. Listening to what you have to say, and I think within this lifetime yang sudah dilalui oleh Mas Jerry, oleh cinta dan keluarga tuh dahsyat banget. Saya jadi teringat ada yang mengatakan kalau punya 2 anak perempuan dan bisa membesarkannya dengan baik, maka pintu surga akan terbuka. So you have double that. Ingat-ingat saya gitu maksudnya. Soal surga dan neraka saya nggak berani ngomong. Tapi on the rosy side nih banyak bapak-bapak yang punya anak perempuan dan kayak terhenyak gitu ya. Please Pak Wija kalau ada komentar, saya lihat juga ada Pak Insan, bosnya Pelni. Hai Pak, welcome. Ya, ada more people coming in gitu. I don't know tadi dengernya yang pas di mana. Saya ngelihat sempat Winda tadi sempat manggut-manggut gitu. So how do you deal with your kid, with your daughter when you know she has terminal illness, dan membantu proses itu dan melihat bagaimana adiknya bekerja sama, berkolaborasi, membantu untuk itu.
it's easy for us ngelihat kayaknya dimensi pekerjaan itu sedemikian dahsyat, tapi kalau dilarikan ke konteks keluarga menjadikan yang lebih esensi lagi gitu. So please silahkan. Cok, boleh kok Cok kalau lo mau nanya. Saya Bantuin menyimak ngurusin. dulu. Speechless. Aduh. Apalagi Mas Jerry, lo bikin semuanya jadi speechless gitu. Iya, speechless. Masih kepikiran di kepala. Nggak tahu gue mesti ngomong apa, nggak tahu. Ya. How is Cinta now? Is she good? Alhamdulillah. Jadi dia udah waktu berapa bulan itu dicek setelah kansernya free of cancer gitu, terus kemudian transplant supaya jangan relapsing gitu, tapi dia masih targeted chemo sampai sekarang. My respect, our prayer for her husband, for all of you and family. Ya, kapan-kapan pengen ngundang Cinta juga. We want to hear her story. Iya, boleh. Itu akan sangat. Iya nggak sih? Pada pengen denger cerita Cinta nggak sih? Coba di chat deh. Cinta sendiri yang ngobrol di sini gitu ya. Kalau perlu sama bapaknya sekalian. Iya Pak Wija. Sama suaminya yang Saya sangat perlu diundang itu karena kisahnya sangat dramatis ya. Jadi seperti sinetron yang luar biasa gitu ya. Sekalian dengan suaminya begitu. Saya pikir menarik. Ya, karena I'm so blessed to have dan akhirnya punya anak cowok yang nemenin ke masjid juga kan. Jadi waktu di Singapura kita ke masjid, yang selama ini saya kalau ke masjid sendiri tiba-tiba ada cowok. Tiba-tiba. Tapi suaranya udah ngebas gitu ya Mas Jerry. Kalau saya lihat ya, anak itu kan pasti mengcopy dari apa yang diajarkan oleh orang tua gitu ya. Masya Allah. Walaupun Pak Jerry tadi mengatakan, saya rasanya tidak pernah mengajarkan ini gitu ya. Tapi kenapa mereka lebih baik daripada apa yang saya pernah harapkan gitu ya. Nah, kalau boleh Pak Jerry, barangkali apa sih hal-hal kecil yang Bapak lakukan yang membuat putri-putri Bapak itu seperti ini gitu ya. Di mata Pak Jerry apa itu? Mungkin hal sederhana yang membuat mereka punya karakter seperti itu. Ada baiknya suatu saat tanya juga ke Cinta misalnya. Apa sih yang saya wariskan kepada kamu sehingga kamu punya karakter seperti ini begitu. Nah, hal lain yang saya pelajari dari cerita Pak Jerry, cerita Cinta dan suaminya, itu hebatnya sebuah syukur ya. Masya Allah. Jadi selama kita masih mempunyai syukur, di situasi apapun kita itu bisa bahagia. Masya Allah. Gitu. Jadi saya kembali makin percaya itu mendengar cerita Pak Jerry. Silakan Pak Jerry, kira-kira hal kecil apa sih yang Bapak ajarkan sehingga mereka bisa seperti itu? Saya punya satu anak perempuan, tidak 4, tidak seberuntung Pak Jerry. I'll do the same thing. I'll copy you, Pak. 1 saja sudah repot. 4. And she's exactly like you katanya ya Pak ya. Masya Allah. Silakan Mas Jerry. That's a very good, excellent question. Masya Allah. Saya terus terang nggak pernah sadar karena saya kalau mungkin di mata anak-anak saya terlalu cuek kali ya. Saya terlalu sibuk dengan my books. Saya terlalu sibuk dengan kerjaan saya gitu ya. Gitu. Sometimes I feel neglected my kids. To be honest with you, dengan kesibukannya, dengan kesibukan yang ada, dengan my geekiness gitu ya. Kalau kecuali misalnya saya lagi ngutak-ngutik komputer, lagi ngutak-ngutik ini, kebetulan anak saya ada yang suka komputer juga, nah itu baru bisa ada koneksi gitu. Tapi secara emosional, I'm not that person yang benar-benar 100% sabar, yang kakinya keinjak tenang gitu, senyum enggak gitu. Tapi I don't know. That's why I learn from them more than I teach them sih Pak Wija. I think in the way you already responded, the fact that you spend time, I'm sure you not only spend time dengan siapa yang ke Kathmandu tadi, ya ceria ya. Cantik ya. I think that's a real father presence gitu yang
yang very powerful, dan the fact that only the two of you, dan mungkin ada pengalaman-pengalaman yang secara tidak sadar sudah Mas Jerry desain untuk masing-masing anak perempuan itu bisa memunculkan kedekatan yang Masya Allah sih. Menurut saya Itu ada yang satu saya pelajarin dari Steve Jobs ya. Steve Jobs itu kan dia kan have a failed marriage yang dari yang pertama kan, dengan anak Lisa, hubungan yang anaknya. pertama juga ya. Lisa Brennan, betul. Lisa gitu. Tapi yang anak yang kecilnya, dia pernah tulis di buku biografinya itu, dia selalu menyediakan waktu setahun sekali untuk travel berdua dengan anaknya. Yes. Yeah. Yes. Itu juga. Beef. Masya Allah. Ini beberapa orang kita udah mulai bertanya, Tara, remah-remah Momogi, apa kabar Tara? Bosmu ada di sini. Ya, ajuin sendiri pertanyaannya biar kelihatan manusianya kayak gimana. Mana Tara? Tar. Nah, itu dia. Halo. Malam, Coach. Malam, Pak Jerry. Cium tangan dulu sama Pak Wing, ayo. Iya, Pak Wing. Boleh nanya ya nih ya, Coach ya, berarti ya. Silakan. Malam Pak Jerry. Halo. Malam Pak. Ya, kok saya sih dengar pengalaman Pak Jerry tadi sih kayak merasa menohok. Aku lemes kaki lo kan? Iya, lemes banget, Coach. Lemes banget soalnya. Dan ya dengar ceritanya Pak Jerry tadi, saya tuh jadi berpikir nih Pak, gimana sih, kebetulan kedua anak saya tuh masih kecil-kecil nih Pak Jerry, ada yang umur 3 tahun masih sama yang 6 bulan. Nah, dan 3 tahun itu kan mungkin bisa nunjukin kepolosannya dia ya. Dan umur 3 tahun ini kebetulan cowok, yang nomor 6 bulan ini cewek. Dan dengar cerita Pak Jerry tadi, saya tuh pengen belajar gimana sih kedepannya nih, saya sebagai orang tua tuh bisa nangkep mungkin yang saya bisa pelajarin dari anak saya ini nanti Pak Jerry. Dan kebetulan saya juga ini posisi jauh sama anak gitu loh, karena saya kerja di Solo, anak saya kebetulan ikut istri saya di Padang. Gitu. Nah itu curhatnya buat bosnya ya, kalau udah disampaikan ya. Jadi tolong disimak ya, memisahkan orang tua dengan anak itu Masya Allah loh, Wing. Nah, saya nggak mau sih, intinya kan ya istilahnya kan kayak LDR gitu ya Pak Jerry ya. Meskipun jauh gini, gimana ya caranya saya bisa nangkep anak yang ingin disampaikan ke saya itu seperti apa. Nggak bisa, lo butuh deket, nggak bisa. Mungkin kamu akan surprise kali, Tar, kalau saya jawabnya adalah di luar daripada dugaan kamu. Sewaktu anak-anak saya kecil, saya itu jarang sekali ketemu juga. Saya kerja itu biasanya sampai jam 11 malam. Sampai jam... Nggak jadi dipindahin, lo nggak jadi dipindahin. Wing dapat pembelaan, nggak jadi dipindahin. Dan, jadi nasihat saya adalah jangan seperti saya, Tara. Sebenarnya I regret that thing. Masya Allah. I regret that thing untuk kesempatan gitu, untuk bisa megang anak kecil gitu, melihat ya dia belajar jalan gitu. Ya yang saya sebenarnya menyesal sih untuk hampir melewati masa-masa itunya gitu. Masya Allah. I just to focus on work. Oke. Ya. Itu penyesalan yang really deep down in my heart. Jadi don't be like that gitu. Oke, gue punya koleksi resignation letter. Nanti gue akan kirim 3 ke lo. Dan silakan besok bisa di-exercise. Wah, Allah. Ini kelas konsultasi anak malam ini dibuka, ini menarik sekali. Sekaligus komplikasinya kepada bisnis BUMN dan BUMD, ini menarik sekali mix tamu malam ini. Ya, paham ya, Tar? Jadi, oke. Waktunya nggak banyak ya, Tar. Jangan lama-lama mikirnya ya. Oke, Coach. Makasih Pak Jerry. Makasih ya, Coach ya. Mas Jerry ada kerjaan nggak? Tara mungkin mau daftar ke Mas Jerry aja gitu ya. Atau Pak Insan, ya tolong Pak. Coach. Pak. Siap. Ya. Tuh Pak Wing, SK-nya udah siap tuh. Sama Pak Wing.
Ini dua introverted, dua pemerhati nih berjumpa nih. Ya, collaboration is expected from both of you, Masya Allah. Jadi mesti makan kita sama-sama dekat rumahnya Reni nih. Oh iya, saya harus ajak Pak Wija sekali-sekali ke sana. That is the best, arguably Japanese restaurant ever, hands down. Iya. Namanya Sumibi, catat ya. Ini bukan punya saya tapi promosi gratis. Tapi itu emang top banget. Saya tahu Ucok tuh punya ini, keterlibatan di sekolah. Any comment, Cok, or anything? Jangan cerdas-cerdas, gue nggak nangkap udah lewat jam 8 soalnya. Oke, saya sih percaya aja it takes a village to raise a child. Masya Allah. Itu aja sih, bahwa thank you Pak Rene. Ya saya sama istri punya sekolah kecil, fokus kami adalah simple, bahwa orang tua itu bukan customer, orang tua itu parents, partner. Dan jadi orang tua tuh harus mau repot ngurusin anak. Betul. Kalau mendaftarkan anak di sekolah kami, mesti siap-siap nanti dikontak, ada PR buat orang tua yang memaksa mereka harus bekerja dengan anak. Gitu ya, dipaksa untuk berkomunikasi. Ya itu yang kami percaya sih, bahwa membesarkan anak itu, orang tua bukan customer, ini bukan masalah lu bayar uang sekolah, lalu nitipin anak ini sekolah, lu mesti mau repot, tetap anak lu, gitu ya. Dan bagaimana agar ada keselarasan, bahwa agar apa yang dirajut di sekolah tidak diurai kembali di rumah. Masya Allah. Karena itu komunikasi antara orang tua dengan anak menjadi penting. Itu sih yang kalau saya boleh sedikit berbagi. Makasih, Coach Rene. Tara kalau udah resign, anaknya bisa masuk di sekolahnya Ucok. Jadi itu udah ideal banget because you have a lot of time, yeah, so you can spend it with your kid and Ucok bantuin di sana. From namanya Gemala Ananda, by the way. Ladies, any comment? Winda, Lisa. Mas Randy boleh dong? Boleh. Silakan, ini lady first, Pak Edi silakan. Boleh Pak, silakan. Aku pakai konde dulu dah. Oke, thank you Mas Randy. Konde kita referensinya nih, Pak. Habis tadi udah dibilangin kan udah STW ya, jadi banyak konde ya. Silakan. Bukan milenial ya. Oke, Pak Jari luar biasa. Saya juga termasuk orang tua, dan saya juga cuma punya satu nih, Mas Rene, satu dan perempuan. Masya Allah. Saya juga selama saya anak saya di SD, SMP ya, saya hampir mulai TK lah ya, hampir tidak pernah ngambilkan rapotnya. Mungkin kalau bisa dihitung nggak sampai sebelah tangan deh. Mungkin karena didikan orang tua saya dulu kali ya, militer. Ikut jadi bapak ya. Ya, jadi itulah mungkin yang ketanam gitu, bahwa di rumah adalah urusan istri. Tapi perjalanan sudah membuat saya juga belajar lah. Makanya tadi saya tertarik belajar dari anak. Benar, saya juga mengalami hal yang sama gitu. Dari beberapa tempat, saya di Medan, Bandung, Palembang, termasuk di Jakarta. Apa yang harus saya lakukan terhadap staf saya gitu, itu adalah sebuah pelajaran yang harus saya dapatkan dari anak. Masya Allah. Selalu saya dapatkan seperti itu. Persis seperti yang diceritakan Pak Jari tadi. Masya Allah. Nah, hanya saja mungkin Pak Jari, saya justru juga pengen dapat insight dari Pak Jari gitu ya. Saya mungkin tidak semulus, dalam artian kadang-kadang saya suka muncul ego sebagai seorang bapaknya, sebagai orang tuanya nih. Entah mungkin dalam kondisi yang seperti apa gitu, kadang-kadang muncul sehingga akhirnya komunikasi menjadi stuck lah gitu ya. Nah, ini menurut saya yang membuat saya katakanlah gagal gitu ya membangun komunikasi, walaupun itu tidak panjang gitu ya maksudnya akibatnya, tapi maksudnya akhirnya itu akan menjadi sebuah kondisi bagi anak saya, bahwa pada saat saya memposisikan seperti itu dia langsung diam. Nah, ini yang konteks yang sebenarnya saya belajar dari Pak Jari. Pak Jari kan mungkin juga dapatnya sudah waktu kecil juga sama-sama sibuk gitu ya dengan pekerjaan sendiri, tapi saya lihat Pak Jari sudah mendapatkan di dalam, mungkin saya nggak tahu pasnya di umur berapa, dan
bagaimana Pak Jerry bisa maintain itu sehingga saya mendengar dari ceritanya sangat luar biasa sekali dan iri lah gitu ya, saya terus terang iri juga gitu, dia bisa dapat kondisi seperti itu. Ya, alhamdulillah semenjak itu ya Pak ya, memang kita kan nggak mulus kan ya. Sebelumnya juga pastilah egonya yang seperti saya tulis itu kan, ego seorang ayah yang selalu ini, tapi tiba-tiba dipatahkan dengan kejadian itu dan itu sekarang saya selalu mikir 2-3 kali dulu sebelum saya memasang satu posisi yang menentang. Bahkan sekarang saya udah jarang lagi seperti itu ya, karena saya ngelihat adalah imperfection itu yang membuat dunia itu perfect sebenarnya. Masya Allah. Kalau semuanya perfect itu kan udah menjadi suatu kebanalan kan gitu. Tapi dengan tidak setujunya anak kita dengan dia punya pendapat lain, kalau sekarang saya ngelihatnya adalah sesuatu yang saya coba penasaran, kenapa sih dia begitu? Positifnya apa untuk itu gitu. Dan sejak kejadian itu bahkan bukan hanya ke anak saja Pak, saya bahkan sampai ke Reni aja juga seperti itu. Gitu. Jadi kita ada paradigm shifting juga ya Mas Jerry dalam melihat dunia sekitar ya. That's an interesting part. Mungkin di penggalan ini boleh cerita how is that changing Mas Jerry? Iya, artinya juga saya udah nggak bisa menjudge seseorang itu salah atau baik gitu, kecuali misalnya kayak nyolong, membunuh gitu atau apa ya. Tapi karena segala sesuatu itu kan comes for a reason. Too much subjectivity ya yang kita harus ngelihat gitu. Makanya saya juga semenjak itu saya mulai lari juga, akhirnya udah saya bilang saya mau mendapatkan S3 untuk melihat suatu kadar filosofikal yang lebih dalam lah untuk mempelajari, dan ternyata salah juga ngambil S3 itu, ternyata ngebuat kita semakin menerawang sebenarnya. Makanya kalau kita ngelihat profesor suka bingung, memang benar itu profesor bingung. Sorry Pak Jerry, S3-nya ngambil apa nih Pak Jerry? Sampai ngambil mikir seperti itu. Di Doctor in Research Management, tapi konsentrasinya di media, Pak. Susah deh Pak Edi susah. Kalau ya, saya sih cuma ingin menyitir kata salah seorang yang sangat bijak ya. Saya juga kebetulan kenal bahwa all you need to be is sufficiently religious, kata dia gitu. Jadi dia ngomong tuh gitu. Jadi nggak sibuk membenahi orang lain, tapi sibuknya fokus kepada diri sendiri, menguliti diri sendiri. And I think you have shown us with your humility in how you respond, just that. Dan humility itu yang mahal sekali sih menurut saya, apalagi belakangan ini ya. Having someone to say I'm wrong, I was wrong, that's my fault, I am responsible. It's rare to listen to people who are actually saying that in front of other people. That's rare. And thank you for sharing that. Saya minta izin nambah 5-10 menit ya Mas Jerry dari waktu yang kita tetapkan. Ridho toh? Yeah. Ridho ya. Oke. I'm going to give a chance buat kawan-kawan yang ladies ya, yang pakai kondek beneran, bukan Pak Edi yang pakai kondek. Ya, Winda mungkin atau Nisa dari KL, do you have anything to comment? Putih, ya, on this story coming from bapak-bapak loh. Jadi tadi ya waktu Pak Jerry, waktu Pak Edi cerita, saya ngambil rapor hampir-hampir nggak pernah tuh. My better half di samping saya langsung nunjuk saya tuh gitu. Terus aku makanya tadi sempat sebagian tuh langsung tertunduk gini. By the way, Cok, untuk nyukur rambut itu Muna ya, Keme ya namanya. Ya, so you can actually do it. Ya, maaf belum ketemu pisau cukur. Namanya Keme. It's iya. Reni sudah menyarankan dan gitu saya beli, istri saya coba komentar. Terus yang motong siapa? Lu yakin gua motongin lo? Jadi saya nggak jadi beli Keme-nya. Yakin amat gua motongin ya? Ya udah saya belum beli. Obrolan nggak penting sama sekali ya. Mohon maaf ya Mas Jerry ya. So anybody else care to comment?
Pak Insan, Ya, Mas Rene kalau nih. perempuan nggak ada. Nisa, silahkan. Sebenarnya nggak, ini sih aku kebetulan kan belum punya anak atau menikah gitu ya. Jadi mungkin komennya masih belum terlalu relevan. Tapi Gak apa-apa, ini kesempatan Nisa juga kalau mau ta'aruf ya, kawan-kawan yang ada di sini bisa membantu Nisa juga ya. Tapi kebetulan aku kan punya adik ya, adik yang umurnya tuh jauh berbeda. Dan waktu basically kan ayah aku kebetulan udah meninggal beberapa tahun yang lalu. Jadi support ibu juga lah gitu untuk mendidik adik-adik lah gitu ya. Jadi yang tadi Pak Jerry, kok jadi Mas gitu ya, Pak Jerry bilang. Panggil saya Mas, nggak apa-apa. Soal untuk maksudnya untuk learning from, apalagi adik-adik saya itu kan generasinya beda banget gitu. Saya milenial, lalu adik saya ada yang X, lalu ada juga yang Alpha gitu. Jadi the way to connect with them juga berbeda gitu ya. Dan tadi untuk being someone yang active listening, terus untuk meluangkan waktu dari kesibukan, itu juga challenging banget gitu. Jadi ya nggak kebayang aja sih nanti kalau emang udah punya anak beneran akan seperti apa untuk bisa ngebalance between mau giving influence ke mereka, tapi at the same time mau give freedom juga gitu ke anak-anak gitu ya. Jadi how actually we can balance that sih Pak Jerry? Untuk bisa kasih freedom, tapi at the same time kita juga bisa memberikan right direction gitu ke mereka. That's a beautiful question from a concerned sister, Masya Allah. Nah, kalau itu mungkin benar ya. Kalau itu mungkin ada it takes a village to change ya. Saya sendiri juga karena dari keluarga yang benar-benar memberikan freedom terhadap anak-anaknya. Jadi waktu saya memutuskan untuk masuk Islam tahun 87, itu ayah saya yang seorang Kristen itu hubungi teman baik almarhum ayah saya yang orang Islam. Dengan bangganya bilang kalau anaknya mau masuk Islam tolong diurusin. Masya Allah. Jadi kawan baiknya ayah saya itu Notaris Abdul Latif ya dengan Profesor Jang Yusi almarhum sekarang dua-duanya itu yang ngurusin saya untuk bawa ke Masjid Al Azhar pada saat itu. Masya Allah. Ya. Dan terus waktu ibu saya tahun 97-an tiba-tiba nelpon saya lagi di kantor, tiba-tiba telepon dia, Jer, kenapa Mami mau masuk Islam? Ayah saya udah meninggal tahun 90 ya. Terus kenapa? Ya pokoknya Mami mau aja gitu. Tolong diurus minggu ini. Masya Allah. Ya udah terus langsung saya karena waktu itu saya dekat sama Prof. Komarudin Hidayat, saya telepon Mas Komar, Mas kayak gini ya udah nanti bawa aja ke sini nanti kita terus kemudian yang nganterin juga adik-adiknya dia yang kebanyakan orang Kristen. Gitu. Wow. Jadi ada memang the village yang my family it comes from yang seperti itulah. Jadi kerukunan beragama gitu ya dan juga dan saya juga menerapkan itu gitu ya maksudnya supaya dia ketika milih cita-citanya untuk lebih inilah untuk misalnya kayak tadinya dia mau jadi seorang ilmu komunikasi tiba-tiba pindah ke arsitektur terus kemudian itu terserah itu totally on the domain of my daughters untuk milih cita-cita yang dia pilih dan orang tua support untuk itunya. Wow. Yeah. Wow. Kemerdekaan untuk berpikir dan mempunyai kemerdekaan untuk punya diskursus yang sehat. Yeah. I think on that note, well taken, well noted. Dan saya percaya banget kualitas keputusan akan lebih baik kalau diskursus itu diadakan secara open, dihadiri oleh orang-orang yang mindful, bukan hanya dalam setting keluarga, tapi juga dalam setting bisnis dan organisasi ya, Mas Jerry. That's cool. That's cool. Is there any changing on how you deal with people in business as well? Atau
Berbeda lah karena Berbeda. saya sekarang lebih masuk ke, saya sendiri juga udah lebih sibuk di bidang oversight ya. Jadi misalnya oversighting committee, terus kemudian juga fokus ke dalam educational ke situ. Yeah, I think more of us need to jump into how to help people to grow from within. Pak Wija saya yakin sepakat banget ya, dan center of excellence perlu dibangun di mana-mana sih menurut saya, untuk orang-orang yang punya cerita yang resonansinya powerful seperti Mas Jerry ini juga bisa bisa lebih banyak didengar gitu. And I am super fortunate malam ini untuk bisa ngobrol sama Mas Jerry. As I said, I was super excited and I was right. Not too difficult, right? Justru malah you made us speechless. Ya. Dan ini pertama kali ngomongin soal ini di Rana. Biasanya di Rana restoran aja cuman. Don't worry, insya Allah ini akan jadi amal jariah baiknya Mas Jerry untuk lebih banyak orang, bapak-bapak terutama, yang seringkali tidak tahu diri seperti saya untuk menyimak dan mendengarkan ini. Ya, bukan Andi tentunya yang udah berhasil menidurkan anaknya. Tadi aku sekilas sempat ngelihat anakmu, lucu sekali Andi. Ya, Mas Jerry, we're coming at the end of our chat. Do you have any words for all of us? Terutama saya yang masih jauh lebih muda dari Mas Jerry. Any ada nasihat? I always look up to you. We don't always see things eye to eye. Tapi one thing that I respect from you, you never look down on me. Apapun yang saya lakukan, you bother to ask question and you share what you know, you share stories. Barusan Mas Jerry berbagi tentang bapak-bapak yang ada di luar sana, laki-laki terutama, tolong tonton Netflix, astagfirullah, Crown, astagfirullah, season 3, astagfirullah, ya, tentang bagaimana Prince Philip menemukan perjalanan spiritualnya ya. Itu ya Mas Jerry ya. Episode Mundas itu bagus sekali. Yeah. That's about a soul searching journey, and I always love this snippet dikirimin sama Mas Jerry, and that's what he does to me, and that has impacted me very much gitu. So any thought? Mungkin ada film lain yang kami perlu tonton? Karena ini juga C-level talks gitu ya, jadi ada satu hal ya yang saya sangat percaya sekarang yang semakin hari. Dulu waktu kita masih berjuang-juang ya gitu kan, kita selalu mau kasih lihat kita itu punya keahlian yang lebih gitu ya. Tapi semakin sekarang gitu ya, saya semakin ngelihat adalah if you are a leader, ya sebenarnya gampang sekali untuk milih sekelilingnya kita atau ring satunya, ring duanya. Pilih orang yang lebih pintar dari kita dan yang lebih baik, itu aja. Masya Allah. 2 aja, lebih pintar dan lebih baik, and it will be good. Masya Allah. Aduh, tutupannya megah banget ya. Kayaknya resonate banget ya. You are who the people around you. So be very careful in selecting orang-orang yang kemudian akan berjalan bersama kita, and be sure they are better than you. And kinder. Mereka kinder. Wow. Makasih Mas Jerry. Aku nggak tahu lagi mesti ngomong apa. Seperti biasa kawan-kawan yang sudah meluangkan waktu berharga malam ini saya hormati sekali. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan. Persaudaraan sejati itu bukan sekedar dari rahim yang sama, tapi dengan saling mendoakan. Dan malam ini dalam semangat sufficiently religious-nya Ucok, kita mengucap doa untuk Mas Jerry yang sudah berkenan berbagi such a precious jewel for all of us, tentang kebersyukuran, tentang amanah paling berharga yang bernama anak, dan bagaimana kemudian amanah itu malah menjadi lesson berharga dalam kehidupan kita. Ya, doa kami untuk Mas Jerry di malam yang mustajabah ini agar usianya panjang, diisi kebermanfaatan dan keberkahan untuk semua yang ada di sekeliling Mas Jerry dan lebih luas lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Thank you so much Mas Jerry. Ya, terima kasih Pak Wija sudah menyempatkan waktunya, Masya Allah. Growing, Mas Andi, Pak Insan. I love your yellow shirt, Pak. Ya, I think it looks better than red. Pak Edi, makasih ya. Nisa, Putih, thank you so much.
Pamit semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.